Kalau kita ingat masa kecil, hidup rasanya enak banget. Setiap sore kita bisa main sama teman-teman di lapangan yang luas, ngejar layangan berlarian tanpa beban. Tapi kalau nggak hati-hati, kita bisa jatuh dan terluka. Dan kalau lu main parah, mau nggak mau kita pun harus ke dokter untuk bisa diobatin. Dan kalau kita lihat, klinik itu isinya nggak cuma anak kecil ngeluka aja. Kakek-kakek yang udah tua juga kalau sakit harus pergi ke sana. Ini karena di semua klinik dan semua rumah sakit ada banyak dokter yang siap ngobatin kita dari segala macam penyakit. Mereka semua berbekal ilmu yang sama. Tapi mungkin yang jarang kita tahu, ilmu yang satu ini gak cuma mengobati, tapi juga berusaha mencegah semua penyakit dari nyerang hidup kita. Dan berusaha memahami dan mencari agar kita bisa hidup bahkan sampai 1000 tahun lagi. Inilah dia, ilmu kesehatan. Untuk paham soal ilmu ini, bayangin sekarang kita lagi ada di bengkel. Di pojok sana, ada teknisi-teknisi yang ngebedah nyari tahu bagian mobil mana yang rusak dan mesti diperbaiki. Di sisi seberang, teknisi lain juga sibuk ngeganti oli yang usang dan ngencengin baut yang longgar. Semuanya agar bisa bikin mobil rusak jadi bisa ngebut lagi. Dan ya, seperti inilah sebenarnya ilmu kesehatan. Sebuah ilmu yang pelajarin gimana caranya agar tubuh manusia yang rusak bisa berfungsi lagi. Itulah yang awalnya jadi cerita tentang gimana ilmu kesehatan muncul dan berkembang. Tapi tentu tantangan sebenarnya nggak berhenti di sana. Tujuan utamanya bukan cuma bikin mobil rusak bisa jalan lagi, tapi lebih jauh dari itu. Gimana caranya kita bisa tahu apa yang bikin mobilnya rusak, biar nantinya kita bisa mencegahnya biar nggak rusak lagi, sampai akhirnya bisa mengaspal di jalanan sampai waktu yang lama. Dan ini bisa kita lakuin dengan memperluas pandangan kita, ngamatin semua mobil yang ada di jalanan untuk tahu apa-apa aja yang bisa jadi penyebab mobil itu rusak. Itu yang kemudian dipelajari dan dicari tahu cara mencegahnya. Jadi ya, kalau dulu kita sebatas cuma ngobatin orang sakit, sekarang ilmu kesehatan udah jauh berkembang. Sekarang kita pakai ilmu ini biar bisa nyegah orang biar nggak sakit sama sekali. Meskipun sekarang masalah kesehatan belum sepenuhnya terselesaikan, kita mesti tahu kalau untuk sampai ke sini, jalan yang kita lalui udah panjang banget. Dan inilah kisahnya. Sejak dulu kala, ilmu kesehatan udah ngebantu kita bertahan hidup. Dan sebenarnya ilmu ini adalah perkembangan dari ilmu lain yang udah pernah kita bahas sebelumnya, biologi. Itulah mengapa sejarah mereka pun gak jauh beda. Dari video biologi kemarin, kita udah tahu kalau dokter-dokter pertama muncul di Mesopotamia dan Mesir. Mereka melakukan operasi-operasi sederhana dengan obat-obatan sederhana. Dan begitu peradaban terus bergerak sampai ke Yunani kuno, di sanalah pria bernama Hippocrates menyadari kalau penyakit itu terjadi secara alami. Dan dengan gak lagi ngeliat kesehatan dari sisi gaib, ilmu medis jadi bisa terus berkembang. Tapi kemudian 1000 tahun lalu, muncullah tokoh yang mengubah wajah ilmu kesehatan. Ialah bapak kedokteran modern yang dihormati seluruh dunia, Ibnu Sina. Naskah medis yang ditulisnya masih dijadikan rujukan banyak sekolah di Eropa sampai ke abad 17. Ibnu Sina telah menanam akar yang kuat untuk ilmu kesehatan. Dari sanalah cabang-cabang ilmu kesehatan terus tumbuh dan berkembang dengan sangat besar. Lalu kalau kita lihat sekitar 100 tahun terakhir aja, hasil berkembangnya ilmu kesehatan bisa jelas kelihatan. Dibandingin sama orang dulu, semua manusia di seluruh dunia waktu itu bisa hidup sampai jadi sangat tua. Tapi khususnya lagi di Eropa, karena di sanalah para ahli kesehatan menemukan caranya ngelihat bagian dalam tubuh manusia tanpa harus dibedah pakai sinar X. Sampai caranya nyelamatin ratusan juta orang yang kena infeksi pakai penisilin. Bahkan sekarang kita juga tahu kalau ilmu kesehatan sebenarnya penting juga untuk dilihat di luar biologinya. Karena sebenarnya peta besar ilmu kesehatan lebih dari itu. Kalau kita pikir ilmu kesehatan itu sama kayak kedokteran, itu baru setengah benar. Para dokter bertanggung jawab buat nyembuhin orang-orang yang sakit. Dan karena itu mereka harus nguasain banyak bidang. Dari anatomi tubuh pasiennya, penyebab penyakit-penyakitnya, sampai obat yang diperluin. Bahkan profesi dokter sendiri pun sebenarnya bisa dibagi jadi banyak lagi. Mereka harus bisa nyembuhin pasien anak-anak yang masih dalam masa pertumbuhan, terus mereka juga harus bisa nanganin korban kecelakaan jalanan yang jadi lumpuh, atau mereka harus bisa mastiin penderita tumor untuk bisa bertahan hidup. Dari penyakit terdalam sampai keluar, sosok seorang dokter sebegitu pentingnya untuk mastiin semua orang bisa selamat dan sehat. Tapi dari sini kita sadar kalau dari banyaknya pasien yang tiap hari nambah, terus-terusan ngobatin tiap orang itu nggak efektif. Perlu ada cara-cara baru biar bisa nyegah banyak orang jadi sakit. Dan muncullah kesehatan masyarakat.
Ilmu ini punya misi yang sedikit beda dari kedokteran. Kalau kedokteran fokus ke pemulihan, kesehatan masyarakat nargetin biar orang nggak usah ada yang sakit lagi. Para ahli kesehatan masyarakat tersebar di sekeliling kita. Mereka ada di dalam lingkup pertambangan, memastikan semua pekerja aman dari kecelakaan. Mereka juga ada di laboratorium, mengambil sampel-sampel dari suatu lokasi untuk ngecek kontaminasi di sana, untuk bisa tahu misalnya apakah air ini beracun atau enggak, dan kalau iya dari manakah penyebabnya. Dan mereka juga ngamatin gimana perilaku lebih suka makan junk food membuat kasus obesitas dan diabetes makin sering muncul. Dan nggak cuma itu aja, mereka nyegah orang-orang bisa sakit. Ada juga ilmu epidemiologi yang ngamatin pola-pola penyakit dan kecelakaan yang terjadi di masyarakat, lalu data-data itu dianalisis. Dan di ujungnya mereka bakal ngasilin peraturan-peraturan. Contohnya dari kasus flu burung yang sempat viral. Dari mulanya ngamatin ciri-ciri unggas yang kena virusnya dan ngamatin perilaku orang-orang yang kena flu-nya, mereka jadi bisa nyampein ke masyarakat gimana biar virus ini berhenti menyebar. Dan itulah ilmu kesehatan. Kalau dilihat secara garis besar, tingkat kesehatan di negara kita masih buruk kalau dibandingi negara-negara maju. Itulah yang juga lagi perjuangin sama Pak Sudirman Nasir, ilmuwan Indonesia yang mendalami ilmu kesehatan sejak perkuliahan. Ia mengambil jurusan kedokteran dan belajar di bawah bimbingan banyak dosen yang pernah berkelana ke negara-negara lain. Mereka semua punya satu pesan untuk Pak Sudirman yang waktu itu remaja. Satu pesan yang sama. Sejumlah guru-guru saya itu selalu menasihati untuk membaca sebanyak mungkin dan kemudian jangan takut untuk mencoba mengembangkan minat tertentu. Saya makin lama makin tertarik pada aspek sosial kesehatan. Misalnya tadi itu perbedaan harapan hidup atau mengapa ada satu masyarakat yang lebih rentan dibanding masyarakat yang lain. Dan itu banyak sekali ditentukan oleh perilaku mereka sehari-hari. Bagaimana memahami perilaku berisiko itu. Pak Sudirman Nasir tidak berhenti belajar di sana. Mendalami ilmu kesehatan telah membawanya dari Makassar sampai ke Australia. Hingga sekarang, sebagai dosen dan peneliti di bidang kesehatan, tulisan-tulisannya telah dijadikan acuan oleh ratusan peneliti. Pak Sudirman Nasir menekankan bahwa Indonesia masih perlu banyak tenaga kesehatan. Dan tentu yang ia maksud bukan hanya dokter saja. Mungkin kalau kita masih menganggap ilmu kesehatan itu hanya kedokteran, itu salah satu mitos. Kesehatan itu terlalu luas. Kedokteran hanya salah satu unsurnya saja. Dan ilmu kesehatan itu luas, hampir semua bidang ilmu pengetahuan, cabang-cabang ilmu pengetahuan, mata pelajaran bisa masuk dalam ilmu kesehatan. Makanya mungkin mitos bahwa kalau mau masuk fakultas kedokteran belajar biologi dan kimia aja, itu salah satu mitos yang menyesatkan. Seakan-akan ilmu kedokteran atau ilmu kesehatan itu hanya dibangun oleh dua bidang pelajaran ini. Saya sudah katakan tadi, ternyata ilmu kesehatan itu juga terkait dengan gaya hidup. Untuk memahami gaya hidup itu kita butuh ilmu-ilmu seperti psikologi, kita butuh ilmu-ilmu seperti sosiologi, kita butuh ilmu seperti antropologi. Sekarang kita jadi tahu kalau luka anak kecil yang jatuh ketika berlari ataupun penyakit kakek-kakek yang udah tua sebenarnya mungkin bisa dicegah. Dan untuk ngelakuin ini kita mesti mendalamin ilmu kesehatan dari berbagai macam kacamata. Karena seperti kata Pak Sudirman Nasir tadi, ilmu-ilmu sosial juga bantu nyempurnain kesehatan masyarakat. Ini juga jadi pegangan buat kita dalam belajar di sekolah. Jangan sampai ketika kita lagi belajar sesuatu, kita terlalu milih-milih mana bidang kita suka dan mana yang kita benci. Karena mungkin bidang-bidang itu pun akan sama pentingnya untuk dikuasai. Dan pada akhirnya, cita-cita ilmu kesehatan itu cuma satu. Gimana caranya kita nggak menderita karena sakit, dan bahkan gimana caranya biar bisa hidup selama mungkin. Karena dengan begitu, kualitas hidup kita pun akan meningkat dan kemajuan peradaban pun akan terus bergerak. Badan kita udah dijaga sama para ahli kesehatan dari luka-luka yang bikin kita sakit. Tapi nyatanya banyak juga yang bisa bikin kita menderita walaupun badan kita nggak kenapa-napa. Dari mual dan gak berani naik roller coaster karena fobia tinggi, sering khawatir karena ngerasa gak gaul dibanding teman-teman sebaya, sampai sakit hati karena ditinggal gebetan pas lagi sayang-sayangnya. Ya, luka gak cuma ada di badan kita, tapi bisa sampai ke jiwa.
Dan sehabis ini, kita akan bertemu sebuah ilmu yang berusaha memahaminya, psikologi.